Udah mulai? Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya pemirsa, balik lagi di Opsi, obrolan singkat inspiratif bersama saya Bos Besar dan semua yang ada di lingkungan saya ini luar biasa. Rumah saya rindu banget nih sama rumah. Maklum pemirsa ya, baru-baru ini saya baru ngecek proyek saya yang di calon kota baru kita Kalimantan gitu. Oke, jadi di tengah kesibukan saya ini, saya baru-baru ini dapat kabar menarik nih tentang proyek yang akan digarap oleh SMA Nahdlatul Wathon Jakarta bekerja sama dengan media kita tercinta, media Sinar 5 dan juga teater, grup teater. Wah, ini sebuah hal yang menarik buat kita ulas. Oke, nggak usah panjang kata, kayaknya pada penasaran kayak sama proses proyek yang satu ini. Langsung aja kita panggilin nih, saya datengin orang-orang yang langsung dari bidangnya. Oke, bersama kita ada sutradara dan produser. Waduh, apa yang berlibat ngomongnya, produser dari teater kita. Ayo langsung masuk. Ada Teater Matahari Timur apa? Ya, Teater Matahari Timur namanya ya. Ini nama yang sangat menarik dan inspiratif kayaknya nih. Ya, sebelum kita bicara tentang materi kita nih, ini sebelumnya pasti udah pada kenal. Ada Bung Rohimin, ada Kak Agung di sini. Oke, langsung aja nih. Kak Rohimin dan Kak Agung, gimana nih proyek yang akan digarap oleh SMA dan Teater Matahari dari Timur? Ya, terima kasih para pemirsa Sinar 5 TV berada di program Opsi dengan Bos Besar. Terima kasih sudah mengundang kita pada hari ini di Opsi. Kita akan membahas, aduh, ada wanita cantik. Wah, ada lagi yang bahas. Pandangan belum ya, bukan. Yuk. Ya, terima kasih sebelumnya. Di sini kita diundang oleh Opsi untuk membahas terkait persiapan program yang akan digarap oleh kerjasama SMA Nahdlatul Wathon Jakarta bekerjasama dengan instansi Sinar 5 TV dan Teater Matahari Timur. Ya, kita bekerjasama untuk membuat program drama musikal. Wah, drama musikal yang diperankan oleh para adik-adik kita dari alumni SMA Nahdlatul Wathon dan juga siswa-siswi SMA Nahdlatul Wathon Jakarta. Oke, sebelum membahas lebih jauh nih tentang proyek ini, kita pengen tahu dulu nih, nama Matahari Timur itu terinspirasi dari mana sih? Kenapa kita membuat nama Teater Matahari Timur ya? Matahari Timur adalah sebutan atau julukan yang diberikan kepada pendiri Nahdlatul Wathon, yaitu Al-Maghfurah Maulana Syekh Muhammad Zainuddin Abdul Majid. Beliau dijuluki sebagai Matahari dari Timur karena beliau memiliki jasa-jasa yang banyak terkait masalah baik itu di bidang sosial, pendidikan, dan keagamaan. Beliau juga alhamdulillah telah dinobatkan sebagai pahlawan nasional. Nah, wow. Ini ada sesuatu hal yang menarik, yaitu Matahari dari Timur. Siapa sosoknya? Itu Maulana Syekh Muhammad Zainuddin Abdul Majid. Untuk itu, untuk mendapatkan keberkahan dari beliau, kita memberikan nama di teater kita sebagai kita pencinta Nahdlatul Wathon, yaitu kita beri nama Teater Matahari Timur. Matahari Timur. Oke. Nah, pemirsa, mengulik tentang proyek dari Teater Matahari Timur. Ini kita bersama kita secara langsung penulis naskah sekaligus produser. Nah, kita dengar langsung nih dari dia gimana gambaran tentang proyek yang akan digarap ini. Ya, bisa dijelaskan Pak Agung? Ya sebenarnya bukan produser tapi lebih tepatnya pengajar aja, guru. Karena kebetulan saya juga ngajar di SMA itu di mata pelajaran bahasa, sastra, dan seni budaya ya. Jadi naskah ini sebetulnya sudah lahir embirionya itu tahun 2019 ya. Nah ini pemerannya dulu, tapi bentuknya mediumnya waktu itu masih fisik, teater betulan. Ketika Perkanas Pramuka Hari Pramuka atau apa namanya? Karena nasional.
Ya, itu tapi sebetulnya naskah itu belum 100% kelar. Jadi masih bolong-bolong. Kemudian ketika 2022 awal masuk, tiba-tiba laptop saya rusak, terus saya kesel gitu kan. Iya. Laptop rusak, banyak tulisan-tulisan yang masih harus dilahirkan gitu. Karena itu semuanya hanya benda mati ya. Naskah itu kan masih benda mati lah. Saya cek handphone, rupanya masih ada yang selamat satu ya ini nih, yang hilangnya anak tiga ini sambil covid. Katanya sih kena covid ya sambil insomnia apa namanya? Amnesia. Insomnia. Kok insomnia sih? Nggak bisa tidur ya. Insomnia kalau begitu. Enggak, karantina ya. Karantina jauh. Ya sambil karantina itu saya selesaikan naskah yang dulu pernah dipentaskan tapi belum selesai. Jadi pentasnya juga seadanya gitu, dialognya Iya. Akhirnya kelar, terus saya kasih ke Karemin matching itu sama akhirnya kita buat dengan medium yang lebih baru, yaitu virtual atau daring atau namanya teater dari rumah, teater dari sanggar, sekarang lagi berkembang ya gitu. Jadi teaternya tuh di YouTube nanti. Ya baik, bisa nggak sih diceritakan sedikit sinopsis dari proyek ini? Apa tadi judulnya? Judulnya Hilangnya Anak yang Ketiga. Nah, Anak yang Ketiga. Gimana nih sinopsisnya sedikit aja? Sinopsisnya itu sebenarnya analogi lucu-lucuan tentang ini sih, tentang sebuah keluarga pertiwi yang itu bisa dikaitkan dengan bangsa kita Indonesia. Anak-anaknya itu adalah metafor dari 5 Pancasila gitu kan. Itu juga saya juga bingung kenapa bisa begitu ya, tapi intinya nanti anak ketiganya hilang terus mereka bertengkar. Terus ini sebenarnya bukan doa untuk mengaminkan bahwa akan terjadi kerusuhan sih, bukan, tapi nanti anak ketiganya balik lagi terus rukun, dan itu yang sepertinya akan terjadi di bangsa kita nanti 2045 anak ketiga kembali. Ini doanya ini karena saya udah di video call sama ayam buruk. Ini jadi sebuah prediksi juga gitu ya. Karena guru sastra ngomongnya imajinasi gitu. Karena ada bagian-bagian kita anak-anak kan biasanya nyebut nama-nama artis tuh yang tenar-tenar siapa? Pamungkas, terus siapa lagi? Acha Septriasa. Iya, terus siapa lagi yang perempuan Ji? Riri atau konser. Really, tapi sekarang di sini anak-anak dengan sering dan intens, apalagi di bulan Ramadan kita latihan juga, mereka menyebut pahlawan-pahlawan kita yang dulu yang masih jarang dikenal orang. Salah satunya ada Datuk Hamzah Wadi, ada Hamzah Pansuri, ada Romo Warsito, ada Empu Tantular, kan lumayan. Jadi edukasi juga ya. Iya. Oke, nah mengenai naskah sudah kita bahas sedikit. Nah, ini nih satu hal yang menarik adalah dalam dunia seni peran ini adalah ya perannya itu sendiri. Nah, ini udah datang alumni yang memang udah bangkotan, udah berjamur di SMA, ditarik lagi nih untuk mengikuti proyek ini. Kita tanyain aja. Ya sebelumnya saya sedikit terkait masalah sinopsis yang diartikan sama Agung ya. Sebenarnya begini, ini lagi kita duduk-duduk di sebuah dapur ya, sambil ngopi. Ini yang proyek ini bukan sih? Iya, yang proyek drama ini asal usulnya kita kenapa proyek ini kita garap gitu dengan serius gitu. Oh, bukan dari ini ya, yang dapur guru itu? Oh iya, Saya program yang dapur guru. Oh, bukan, itu saingan opsi nanti. Ya, sebenarnya ngomong dari omong-omongan, lalu Pak Agung bilang saya punya skenario gitu kan. Saya juga memang ada basic di teater kan. Ya. Terus gimana kalau kita garap, kita kerjasama gitu kan. Akhirnya saya minta secepatnya supaya skenario ini diprint gitu kan, biar saya lihat. Pada saat saya melihat skenario tersebut, lalu saya tertarik. Karena memang filosofinya yang mengartikan sebuah persatuan yang harus kita jaga ya. Ini skenario yang luar biasa menurut saya. Sangat menjadi sebuah pembelajaran juga buat kita bahwa kehilangan persatuan itu bisa membuat kita retak dan terpecah. Inti dari skenario ini seperti itu. Dan pada saat skenario ini saya foto,
lalu saya jadikan status. Ya. Ini baru beberapa menit saya jadikan status, ternyata banyak aktor yang langsung WA saya. Ya, aktor artis pada WA saya, boleh dong saya bergabung. Nah, salah satunya adalah para seniman-seniman teater lulusan SMA Nada Kabupaten Jakarta Ya. tentunya kan. Salah satunya adalah ini Kak siapa namanya, Kak Lia ya, iya Kak Lia. Langsung WA saya, boleh dong saya gabung, bukan hanya satu, tapi banyak yang WA saya ingin bergabung main di dalam peran tersebut. Karena hilangnya rasa apa ya, menghilangkan rasa kangennya dia dalam sebuah peran di ada iklan tuh. Oke, terus Lalu akhirnya alhamdulillah banyak yang keinginan untuk ngikut, dan yang tadinya kita mau pakai alumni untuk menggarap program ini, akhirnya kita berpikir kenapa kita nggak pakai siswa-siswa kita gitu kan. Akhirnya alumni banyak yang membantu untuk melatih. Oke. Itu Luar biasa, ini salah satu alumni yang ikut serta ya. peserta. Dia mentor sih, mentor. Karena kan anak-anak juga rupanya ketika pandemi terjadi disrupsi sosial itu ya, yang pembatasan jarak sosial, rupanya mereka memendam hasrat untuk berkarya, untuk terus berkegiatan dan berkumpul di sekolah gitu. Jadi ketika ada kegiatan latihan ataupun produksi teater ini, mereka saya lihat sih tersalurkan gitu. Mungkin ada banyak skill yang terasah, misalnya daya kolaborasi mereka, kerjasama, terus melatih mental, emosi, kritis, yang mungkin sempat 2 tahun belakangan ketika pandemi itu belum begitu terpupuk. Nah, di ruang teater inilah, Teater Matahari Timur, mudah-mudahan itu semua dibangun kembali ya. Mantap. Oke. Gimana? Tadi kita sempat ngobrol juga nih mengenai peran ya. Nah, Mbak Lia nih apa sih yang bikin Mbak Lia tertarik untuk ikut serta dalam program ini ya? Sebenarnya mungkin karena faktor nostalgia juga ya kan, karena dulu udah meranin gitu. Terus kayak belum puas lah. Masa cuma segitu doang, cuma di sekitaran Nggak sekolah kelihatan doang. penonton. Iya. Iya, jadi kayak pengen meranin lagi, cuma ternyata yang diambil adik-adiknya. Jadi aku ngasih kesempatan buat adik-adik berkarya gitu. Jadi ya cuma ngajarin aja, mau apa? Oke. Gitu Udah? aja. Oh ya, terkesan apa ya, excited banget nih kayaknya ketemu saya nih Mbak Lia nih. Oke, pemirsa, sambil kita menghangatkan suasana kembali, kita ada iklan yang setelah yang satu ini ya. Pokoknya jangan kemana-mana, tetap di Opsi Obrolan Singkat Inspiratif. Yuk. Balik lagi di Opsi Obrolan Singkat Inspiratif. Ya, masih bersama saya dan tamu-tamu besar kita. Oke, ke Pak Sutradara kali ini kita bertanya nih ya. Target dari rencana program ini apa sih? Kalau kita bekerja sama dengan lembaga pendidikan SMA Nada Kabupaten Jakarta, targetnya adalah memberi pembelajaran multimedia dan peran kepada siswa-siswi SMA Nada Kabupaten Jakarta, bagaimana dia merasakan sebuah pengalaman yang baru. Sebenarnya kita bekerja sama dengan eskul multimedianya ya, yang dipandu dan diajari yaitu oleh guru kita, yaitu Aji ya. Dia adalah guru multimedia. Kebetulan kita bekerja sama dengan Sinar 5 dan Matahari Timur untuk membuat garap pemerannya, editornya, semuanya kita menggunakan siswa-siswi SMA Nada Kabupaten Jakarta. Ini adalah pengalaman yang sangat berharga untuk para siswa dan untuk menyalurkan bakat-bakat dia di dunia akting, peran, dan suara juga, karena kita berkolaborasi dengan musikal ya. Musikal, ya. Banyak juga pemeran-pemeran musikal. Oh iya, ini drama musikal ya. Drama musikal juga, dan Pak Agung juga alhamdulillah sebagai pencipta lagunya dan juga sebagai pengajar di pelajaran seni budaya ya Pak Agung ya. Di sini adalah kesempatan kita untuk mengekspor seluruh bakat siswa. Ayo yang mau tampil, ternyata minatnya sangat luar biasa. Ya. Dan itu yang pertama. Yang kedua adalah untuk menggali sebuah
bakat-bakat yang terpendam kepada siswa, serta garapan dari skenario ini menurut saya bermanfaat untuk persatuan dan kesatuan. Jadi hasil dari film ini, drama ini akan menjadi sebuah pembelajaran buat kita semua, bahwa intinya dalam drama ini adalah mengikat bagaimana kuatnya persatuan. Karena banyak simbol-simbol yang kita munculkan dalam drama musikal ini, mulai dari Pancasila itu hancur karena apa? Karena hilangnya dari sila ketiga itu adalah persatuan dan kesatuan. Dari hancurnya ini karena ada apa? Karena ada cobaan-cobaan dan ujian-ujian dari 3 monster. 3 monster ini ada KKN, ya, korupsi, nepotisme. Ini yang membuat negara kita hancur karena perpecahan itu sendiri. Nah, tapi endingnya sangat luar biasa. Kalau penasaran, nanti kita saksikan bagaimana hasil dari garapan SMA Anak-anak Pergatuan Jakarta. Iyalah, saya aja ini mendengarnya aja menjadi sesuatu hal yang menarik nih. Bagaimana kita mengupas sebuah Pancasila menjadi drama, itu benar-benar sesuatu yang menggugah selera nih kayaknya, menggugah jiwa-jiwa seni kita. Nah, berbicara mengenai target dan juga ranahnya ya, bagaimana nih Pak Agung mengonsep anak-anak yang memang basicnya belum ada, baru mungkin terjun ke dunia peran ya, sampai punya jiwa dan minat di dalam peran itu. Oh, kalau untuk itu kebetulan saya cuma itu aja ya. Di situ lebih ke audio, terus konsep, lagu, musik. Kalau peran ada sutradaranya, kalau itu juga itu lebih ke Karim yang mengolah. Nah, jadi supaya lebih fokus dan lebih baik nantinya. Kemudian juga apalagi tadi Konsepnya anak-anak ini bagaimana, tentunya iya, namanya anak-anak baru belajar kan, entah itu moodnya atau sebenarnya intinya ini minat dan bakat sih. iya Minat dan bakat dan takdir naskah, saya percaya tuh. Jadi naskah ini sebenarnya sudah memiliki peranannya masing-masing sejak belum mereka kenal gitu. Kayak tokoh monster siapa, kok dulu saya nulisnya seksi, ternyata kita dapat sekarang cewek perempuan ya. Oh, anak 3 bermasalah ya kemarin. Nah, sekarang nggak tahu, kayaknya sih gitu. Walaupun ini sebenarnya tetap aja benda mati ya, saya nggak merasa menulis ini karena ini benda mati, cuma file, doc. Ini hidup ketika disentuh oleh Karoimin, oleh Alia, oleh Aji, oleh anak-anak yang lain. Jadi semua ikut membangun keberlangsungan hidup naskah Hilangnya Anak 3 ini. sebagai penulis naskah nih, apa sih yang dirasa Pak Agung sebagai tantangan terbesar ketika menulis itu ya? Tantangan terbesar itu ya bukan tantangan kali ya, lebih kepada kemauan untuk memberi batas gitu. ya? Karena ini kan nggak terbatas ya, karena akhirnya yang diperlukan adalah diskusi, ngobrol, atau ya sana dan sini, ini kayaknya udah cukup nih, jangan sampai ke sana, jangan sampai ke sini. Termasuk dalam penerapannya di lapangan. Mungkin juga Oke. jadi sharing itu ya. Ya. Karena kita terlalu egois, nanti nggak kelar-kelar gitu. Ayo. Sedikit itu memang susah, yang nyetop kepala. Oke, balik lagi ke Mbak Alia. Udah lama nih nggak berperan, terus tiba-tiba datang lagi dengan peran yang mungkin memang sedulunya pernah diperanin, cuma kan ini lebih kompleks gitu kan, lebih komplit juga, lebih baru kemasannya. Gimana sih perasaan? Biasa aja. Kok kurang aja sih? Jadi kayak kalau misalkan meranin itu kan sesuai sama apa karakter dari apa yang pengen kita peranin. Kalau misalkan gugup sih gimana ya, tampil di kamera sama biasa tuh beda. Enggak, soalnya dia udah sombong, udah jadi. Apa? Dulu waktu masih belajar masih kaku, sekarang kan udah profesional yang. Ya padahal kalau kita berbicara soal rasa gitu kan, bisa aja dia mengutarakan rasa yang wah senang banget nih baru balik lagi gitu kan, baru ini lagi, cuma dengan nada sombongnya saya jadi kesel nih. Biasa aja. Iya. Padahal perannya dia yang dulu tuh, yang sekarang
di proyek drama musikal Ih. ini hanya 46% kali yang dulu dilakuin. Sekarang Oh, iya. sekarang lebih parah. Padahal- gini. Jadi Bukan dulu tuh karena dia sekarang udah pernah senior Iya, gitu benar. kan. Enggak, Nggak maksudnya- perlu junior. Bebannya kalau dia dulu belum ada puisi ya. Iya. Terus dialognya cuma satu babak. Iya. Ini ada banyak. Padahal kalau dicerna dari omongan sutradara tadi di awal dia minta, artinya kan ada rasa tagih ya. Padahal Ada yang rasa minta tagih. dia yang ngechat saya. Iya. nggak Oke, iya, gitu. bilang saya biasa aja. pengen gitu, tapi kan saya kan kayak ngasih kesempatan buat anak adik Oh kelas. iya. Oke. Enggak Ya. begini maksudnya ya. Saya paham apa yang disampaikan sama Mbak Alia ini. Alia Rohali ini bukan ya? Bukan ya? Oh, bukan, Oh, bukan. bukan kirain yang terkenal itu bukannya. Dia ngechat saya, makanya saya sungguh luar biasa juga kepada dia. Saya tadinya menawarkan peran sosok ibu ya, Ibu Pertiwi. Saya serahkan ke dia gitu kan. Saya mau kolaborasi antara senior sama junior gitu kan. Kalau junior kan belum masuk garapan sama sekali gitu. Kalau dia kan berpengalaman gitu kan. Tapi pada saat kita sandingkan pada saat prakteknya, ternyata jomplang jauh. Karena kan udah profesional ya. Sedangkan adik-adiknya ini baru masuk tatanan, baru belajar, baru mengenal gitu kan, apa itu drama, apa itu teater gitu. Ternyata jomplang gitu. Sampai akhirnya saya berdiskusi dengan dia, gimana Alia kamu jadi asisten aja gitu terkait bantu saya untuk mengajari pada adik-adik. Ternyata dia bersedia. Dia bersedia menyerahkan perannya itu kepada adiknya. Ini sangat luar biasa dong. Keberadaannya. Tapi jujur udah saya tuh dulu Siapa dong? Enggak, jadi dulu pas meranin itu kan pertama kali itu saya sebenarnya nggak hafal naskah. Nggak panas kan? Nggak apa. Improv. Enggak juga. Cuma ya gitu. Karena udah punya mental, udah punya bakat ya memang jalan begitu saja. Enggak, dan emang dikit Sumpah, dialognya. lupa. Dialognya cuma yang babak yang itu doang. Anak-anak ada berapa anaknya? Gitu. Tapi lumayan itu. Kalau yang ini lebih banyak, ada puisi. Cuma Ya. 3 bait aja som. Ya pemirsa, ini pembahasan yang cukup menarik tapi sayangnya Ya, masih banyak yang harus kita bahas nih. Ya, dan Saya bintang tamu juga masih banyak ya. Ya, karena saya juga mau mendatangkan tamu yang lain nih. Oke. Saya mendatangkan pemeran-pemeran yang memang berkecimpung langsung di lapangan pada program kali ini. Oke. Nanti kita sekian nih. Karena saya sudah kesel sama si Mbak Alia ini, jadi kita usir dulu yang 3 Ayo. dan kita datangkan tamu-tamu yang selanjutnya. Oke, jangan kemana-mana, hanya di Opsi Obrolan Singkat Inspiratif. Oke, balik lagi di Opsi Obrolan Singkat Inspiratif. Setelah pemirsa, Alia ada juga. setelah kita ngobrol-ngobrol nih sama Iya, tadi 3 betul. bintang tamu kita mengenai Alia tetap program yang akan digarap oleh Teater Matahari dari Timur, kemudian bekerja sama dengan SMA Nadus Waton dan juga Media Sinar 5. Kita membahas tentang adanya agenda hilangnya anak ketiga. Nah, kita datangkan langsung nih pemeran-pemeran yang memang turut serta secara langsung aktif dalam pembuatan program ini ya. Langsung kita datangkan bintang-bintang tamunya, pemeran-pemeran dari hilangnya anak ketiga. Yuk, silakan. Wah, dia lagi. Padahal saya udah usir 3-3-nya karena saya kesel sama mbaknya ini dengan nada-nada angkuhnya ya. Oke. Emang karena bintang tamunya dia lagi, jadi langsung aja lah. Gak usah kita perpanjang. Kita tanya nih, gimana perasaan dari masing-masing pemeran hilangnya anak ketiga. Ya, sebelumnya perkenalkan diri dulu dari Mbak yang pojok. Namanya siapa dan berperan sebagai apa? Nama saya Azahirul Nikmah. Saya berperan menjadi anak ketiga. Oke, Mbak, Saya dulu jadi ibu. namanya dong. Ibu Pertiwi. Oh ya, nama saya Alia Farhan. Saya dulu jadi Ibu Pertiwi. Oke, Mas. Ya, dan nama saya Wira Arifah. Saya berperan sebagai anak keempat. Oke. Anak teater. Di sini sudah datang anak ketiga, anak keempat, ibu dan bapaknya. Ya, ngarep kalau berbicara tentang peran nih, apa sih kesulitan kalian? Tentunya kalian baru terjun ke dunia peran ini ya, baru pertama mengalami demam panggung mungkin, atau baru pertama susahnya ngapalin naskah. Gimana nih kalau kesah serta bisa dibilang kesannya ketika berperan di
hilangnya anak ketiga ini? Ya bisa dari anak ketiga dulu deh. Kesannya yang emang paling susah itu menghafal teks, Ya. terus juga mengolah ekspresi itu juga susah. Kadang kan kalau lupa teksnya banyak banget loh, jadi ya itu nikmatin aja prosesnya. Sesuai namanya ya, azab khairun nikmah. Jadi apapun dinikmati ya. Iya dong. Wira, bagaimana nih Nah, rasanya? kalau dari saya sendiri sih kesannya yang paling pertama saya bener-bener menurut saya susah itu ekspresi, gimana cara menunjukkan menjadi apa sih anak keempat, harus bener-bener mendalami. Jadi raut mukanya, gerakannya dia bener-bener harus mendalami banget, itu yang bener-bener susah menurut saya di Tapi ngomong-ngomong saya mikir juga ini, apa sih yang dilihat sutradara dari kalian gitu kan? Secara kalian ya kelihatan lah ekspresinya datar kaku gitu ya. Ini Tapi udah ada konsepnya. apa yang dilihat sutradara dan apa yang menggugah kalian supaya kalian pengen ikut? Gimana nih pendekatan sutradara supaya kalian pengen ikut program ini? Gimana Azza? Gimana? Apa sih yang dilakuin sutradara sampai kamu pengen ikut? Biar menambah pengalaman aja sih kan. Katanya kan kalau kita di Tapi nggak ada unsur hipnotis di dalamnya ya? enggak. Karena saya curiga juga dia mampu proyek ini tadi. sebenarnya iya sih. Nah, kan kita itu selalu dibilangin sama guru atau sama sutradaranya kalau kita itu anak muda itu harus perbanyak produktif, banyak kerjanya. Nah, kita tergugah nih buat ikutin nih drama musikal ini. Jadi ya udah, lanjut aja, ikut aja gitu. Walaupun kita emang nggak bisa sama sekali. Oke, baik. Nah, Wira, kalau Wira apa nih? Iming-iming seperti apa yang diberikan oleh sutradara? Dari saya sih untuk melatih mental aja sih, biar gimana nanti ke depannya saya kalau misalnya untuk melanjutkan kuliah saya atau gimana, jadi saya udah memiliki bakat atau mental dari SMA. Jadi itu aja sih. Dapat motivasi juga dari guru. Oh iya nih, anak muda sekarang jangan mau kalah sama orang-orang dulu. Masa cuman karena apa sih namanya, zamannya internet, masa kalah sih, nggak punya karya. Nah di situ saya jadi, oh iya seru nih, ikut nih, seru, coba aja dulu. Akhirnya di sini saya nyaman gitu. Saya sih nggak aja. Nah, terus jadi nggak ada iming-iming tertentu yang diberikan oleh Nggak ada sih. sutradara. Awal-awalnya sih gimana ya, kayak terpaksa gitu. Tapi jujur banget ya. Tapi kesininya dengan niat ikhlas, pengen belajar, melatih mental juga, kayak aduh semangat aja sampai sekarang. Oke. Malah pengen latihan terus. Oke, nih dengar-dengar dari kru saya di belakang kamera nih, ini true or no ya, benar atau enggak bahwa kalian dalam program ini, dalam pelatihan tentunya ya, dalam latihan ini ada disertai tangis-tangisnya karena capeknya kah atau karena apa, benar atau enggak Azza? True, karena bener. Oh, bener ya? Capek sih. Karena kan ada kegiatan yang lain juga di belakangnya. Kayak saya harus belajar ikut lomba, terus juga membagi waktunya emang agak sedikit capek. Apalagi Ini gini. nadanya terkesan sombong juga nih intonasinya. Tapi emang Junior jujur, senior bener. sama itu. Junior sama tuh. Ajaran. Ajaran udah diajarin ya. Oke, jadi sempat nangis juga pas latihan itu ya. Iya, apalagi kan pulangnya sore banget. Oke. Nah, Wira gimana? Masa seorang Wira yang kayak tukang pukul nangis? Nggak nangis sih, nggak nangis, cuman kayak ngeluh aja, kayak pengen marah. Ini lama banget nih, lama-lama pengen nonjok Wih. di situ kayak aduh gimana ya, ya namanya latihan kan juga, ya udahlah Bismillah aja, kali aja seterusnya bisa gitu kan. Nah, ada kesel juga sih kan. balik lagi ke Itu pengen lonjok siapa tuh? Saudara. Perankan sedikit. Kayaknya begitu. balik lagi ke true or no nih. Dengar-dengar bisik-bisik tetangga. Ada cinta lokasi antara Wira sama Azza nih. Bener apa enggak nih? Enggak ada. Gimana? Enggak ada. Oh, enggak jadi ya. Ya, soalnya pas pulang itu ada yang kasih lo gitu. Pas bulan gini-gini nih. Kita lokasi nggak ada, adanya share lokasi. Oke. Ada nih, ada permintaan dari salah satu
apa namanya penonton kita. Kita baca namanya bentar. Ya, @rehanbuti@yahoo.com. Terima kasih atas komentarnya. Dia minta untuk diperankan sedikit mengenai peran kalian di apa namanya program ini. Coba Aza sedikit deh perannya, sedikit aja. Bagian mana yang paling pengen diperanin deh? Ya luar biasa. Banyak banget sih. Jadi dia masalahnya Aza Menjual. itu dia perannya bisa Anak yang hilang ya. Jadi benar-benar hilang. Ayo silakan sedikit Aza. Yang bagian Sini dong, merah. saudara-saudaraku, apakah kalian lupa ada ibu yang sedang luka? sedih. Ya ya. Aduh kamu lupa. Ini demam kamera nih kayaknya. Oke, kita mulai dari Wira dulu deh, Wira. Sambil Peran yang saya ingat yang sering ditegur sama sutradara itu cuma satu. Wah. Yaitu wah bukan kalah tapi kalah. Tapi dari awal saya baca teks itu sebenarnya bukan itu. Emang dari teksnya itu udah salah, jadi saya yang kena ngomong. dia jujur. Dia yang nyalain. Emang harus jujur sih bulan puasa. Oke. Coba dong perankan sedikit gimana. Wah bukan kalah tapi kalah. Udah sih itu aja yang saya Oh ingat. iya. Bener-bener sedikit pemirsa. Ya silakan. Aza. Saudara-saudaraku, kegembiraan ini bukankah berlebihan? Oke. Itu. Iya. Udah. Nah, kita lihat nih yang barusan udah sombong nih. Sehebat apa sih kesombongannya, coba kita lihat. Ya silakan Mbak Al. Saya udah lupa naskah. Sedikit aja ini. Apa ya? Anak-anakku, apakah kalian ingin ibu terus hidup atau tidak? Anak-anakku. Perasaan biasa Kayak- aja, kenapa bisa sesombong itu sih dia? Kayak gitu, emang lupa naskah. Saya masih mencerna nih. Kenapa dia bisa sesombong itu padahal biasa aja ya? Oke lah. Penasaran? Artikannya. Pemirsa, dari peran yang dia yang biasa aja dan bagaimana endingnya, apakah menjadi uah atau kan tetap biasa aja kayak yang tadi dia tampilin? Jadi ibunya bukan Pasti- saya yang selanjutnya. Karena bukan dia nih selanjutnya, jadi kita pasti penasaran. Saya penasaran karena bukan dia sih. Oke, kita lihat bagaimana kelanjutannya, pasti pada penasaran. Pokoknya ikuti terus. Ini ada ininya nggak sih? Biasanya tim musikal. Oh ada ya, ada yang selanjutnya mak. Oke mas, ada yang selanjutnya ternyata banyak juga. Tetap di opsi obrolan singkat inspiratif. Saya berusaha dengan bintang tamu yang spesial. Ya, balik lagi di opsi obrolan singkat inspiratif. Ya, pembahasan yang cukup panjang mengenai program hilangnya anak ketiga dari teater Matahari Terbit. Ini sebuah naskah yang sangat luar biasa menurut saya, dan pemerannya pun luar biasa, serta pengemasnya, orang di balik layarnya juga sangat luar biasa. Kali ini kita datangkan orang yang gak kalah luar biasa, yaitu tim musik dari teater Matahari Timur. Yuk. Hai guys. Oke. Bangkunya kurang deh. Ya, situ duduk rapet dah. Ada yang sabut tuh. Ya. Ada yang di pangku kali. Saya berasa jadi anak SMA di antara anak SMA ya. Oke, sebelumnya perkenalkan diri dulu. Siapa dan sebagai apa? Mulai dari yang paling pojok. Nama saya Rihania Vita Rosmalia. Di sini saya berperan sebagai pemain pianis. Piano.
ya piano itu. Oke, Keyboard, selanjutnya. keyboard. Nama saya Arsya Windarama. Di sini saya sebagai Gara-gara vokal. dipanggil. Oke. Hai, nama aku Ansma Yuni. Aku sebagai vokal di pemain drama musikal ini. Ekspresif ya. Selanjutnya. Nama aku Melia Video nggak Rizky. dimasukin. Saya di sini sebagai Oke, ada Rihani, Arsya, Anis, dan Wahab. Nah, ini mereka berempat adalah pemain musik ya. iya. Oke, selanjutnya nih Mbak Rihani. Kayaknya di samping perannya sebagai musik ada peran lain. Udah siap belum? Iya, jadi ibu rumah tangga. Oke. Oh, belum siap itu. Oh, belum siap ya. Oke, saya tunggu 3 tahun lagi. Gimana ini? Saya punya lagu kayaknya buat Mbak. Apa tuh? Tadi namanya apa? Yani. Oh iya, Rihani anak nakal sudah mencuri hatiku. Ini aku rindu, tapi dia nggak mau. Hati-hati kan. Ya, berbicara mengenai program kita, apa sih kalau kesah kalian berempat nih sebagai pemain musik? Tentunya musik itu bukan hal yang cukup mudah untuk dimainkan dan juga bukan hal yang cukup mudah untuk dihafalkan not-notnya ya. Iya, betul. Bagaimana nih perasaan kalian sebagai pemain musik? Mulai dari Wahab dulu deh. Saya susah membagi waktu sama vokal. Oke, ini termasuk jawaban-jawaban sombong ternyata. Rata-rata setiap divisi ada sombongnya masing-masing ya. Oke, lanjut ke Anis. Kalau saya sih yang paling itunya sih apa terbanyaknya lagu jadi kayak agak pusing gitu kayak awal lagunya tuh apa terubah lagi ini ada yang keubah lagi jadi kayak fatal gitu kayak ada Oke, yang berubah. selanjutnya Arsya. Oh, sama. Susah tanda itunya masalah ininya tuh kayak ini gimana. Ya, Rihani, bagaimana? Kalau saya sendiri itu terlalu pusing sama not-not pianonya. Terlalu banyak banget. Tapi ini kali pertama megang piano ya? Iya, baru kali pertama. Wow, kali pertama sudah memegang program project yang besar, luar biasa. Nah, apa sih yang menjadi daya tarik kalian sehingga kalian ingin ikut terlibat gitu dalam project apa namanya, teater, drama, musikal hilangnya anak ketiga ini? Pengen gampang dihafal sama masyarakat. Oh gitu, pengen famous gitu ya? Oke, Riyadi? Kalau saya ingin menggali bakat saya aja sih di bidang ini. Oke. Untuk Arsya? mencari pengalaman yang baru. Oke, Anis. Kalau aku sih banyak kayak asik aja ngikut drama ini, pengen gali apa sih bakat yang ada di SMA ini, terus kayak pengen ya ikut terkenal lah istilahnya kayak gitu. Tapi ini kalau berbicara mengenai persiapan dan juga bukan hanya persiapan ya, tapi kesiapan juga, persiapan dan juga kesiapan kalian tentang adanya apa namanya nih, drama musikal ini nih. Bagaimana nih kesiapan kalian? Apa yang harus kalian persiapkan dan bagaimana kesiapan kalian? Dari siapa? Asia dulu deh. Dulunya sama soalnya. Persiapan kamu untuk ikut di drama ini, entah itu apa yang kamu siapkan? Mental kah? Uang kah? Baju kah? Ya, mental di suara. Kelihatan sih di samping pemali juga malu-maluin kayaknya. Oke, Anis. Kalau itu sih persiapan itu kan kayak waktu gitu kan takut apa mepet sama jadwal yang lainnya. Terus kayak ke suara juga harus diiniin. Itu sih yang dirasain persiapan. Wah, Kalau aku sih mental sama apa yang dia oke. kalau aku persiapan waktu sama persiapan jari-jari untuk apa bermain piano. Oke, ini untuk dipasang cincin kita nanti. Iya. Bisa banget sih. Ya, ini bicara keluh kesah. Tadi sempat pemeran-pemeran kita bicara tentang lelahnya
apa latihan sampai ada yang nangis, sampai ada yang kesel mau nonjok. Kalian gimana nih? Apa keluh kesah yang kalian rasakan? Capek pasti, terus sampai rumah juga diomelin kadangan, pulangnya tuh udah mau maghrib mulu, kenapa gitu, kadang suka dituduh kamu ini pacaran gitu kan ya. Paling gak enak gitu. Padahal emang kita ada hubungan kan? Iya, gak ada. Oke, harapan kalian mengenai adanya drama musikal ini apa? Ya semoga bisa lebih maju lagi, Amin. lebih sukses lagi, Amin. dan doa yang terbaik aja deh buat garapan drama musikal ini. Oke. Tetap semangat. Ajakannya dong, ajakannya untuk menyaksikan drama musikal Hilangnya Anak Ketiga. Kami dari pemeran, kami dari tim musik Oke. ingin apa sih? Kalian untuk Jangan lupa nonton. Jangan lupa nonton drama kita Hilangnya Anak Ketiga. Oke. Pokoknya seru banget nantinya. Gak seru lagi sih itu mah, gokil. Ya, pemirsa, ini makin kesini dan makin ngawur nih. Emang kalau saya akuin anak-anak seni ini otaknya luar biasa nih. Yang satu musik, yang satu apa namanya, paduan suara, musik sama paduan suara udah berisik lah. Makin mereceh. Iya. Oke, pemirsa, sekian obrolan singkat kita dari 3 season yang sangat menarik. Mudah-mudahan bintang tamu kita pada hari ini menghadirkan sebuah inspirasi yang luar biasa bagi kita semua, dan tentunya mudah-mudahan kita semua dapat menikmati apa yang tadi kalian tonton ya. Karena saya sendiri meragukan. Ya pokoknya jangan lupa kalian semua pemirsa semua dimanapun berada, saksikan drama musikal Hilangnya Anak Ketiga dari Matahari Timur. Bekerja sama dengan SMA Nahdlatul Wathon dan Sinar 5 TV. Oke, jangan kemana-mana. Selanjutnya di episode selanjutnya bakalan banyak lagi episode-episode menarik dari obrolan singkat inspiratif bersama saya Bos Besar dan bintang tamu lainnya yang sangat spesial. Oke, jangan kemana-mana. Bye-bye. Dadah.